Bapak Ibu Shalom, salam dari Bandung, Jawa Barat. Uh, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin membaca dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24 dan membahas perikop ini kepada kita sekalian. Perikop yang berjudul Harta di Sorga. Ya, harta di dalam PB2 itu berjudulnya Harta di Sorga. Nah, saudara sekalian, di dalam perikop ini menjelaskan tentang pertama harta di dunia dan harta di sorga. Dan komparasi antara harta di dunia dan harta di sorga. Sering disebut dengan harta duniawi dan harta sorgawi. Dan sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai manusia pada umumnya kita harus tahu apa itu yang dimaksudkan dengan harta duniawi dan harta sorgawi, apa itu karakteristik dari harta duniawi dan harta sorgawi, dan apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita memiliki harta duniawi dan harta sorgawi, atau apa pilihan Anda, apa yang seharusnya menjadi pilihan Anda. Apakah Anda memilih harta di dunia atau harta di sorga? Atau bahkan Anda mau memilih kedua-duanya. Anda memilih harta di dunia, tapi juga Anda memilih harta di sorga. Mana yang menjadi prioritas Anda, mana yang menjadi loyalitas dan dedikasi Anda untuk mencapai dalam kehidupan ini, untuk mencapai atau mengumpulkan kedua jenis harta itu. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana ajaran Tuhan Yesus mengenai komparasi atau perbandingan dari kedua harta itu, harta di dunia dan harta di sorga. Nah, saya akan membacanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 yang demikian bunyinya. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana gengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga yang tidak dapat dirusak oleh gengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan bagian apa yang kita baca tadi, merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan Tuhan Yesus mengajarkan hal ini. Melihat begitu pentingnya hal ini harus diketahui oleh umat manusia di dunia ini, sehingga hal ini menjadi bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Saudara, ada tiga hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, bahwa Anda harus mengerti sifat harta duniawi dan harta sorgawi. Karena dengan Anda mengerti sifat harta duniawi dan harta sorgawi, maka Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Saudara, di dalam ayat 19 dikatakan bahwa kamu harus mempunyai sifat jangan mengumpulkan. Jangan mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi ini. Ya, jangan kamu mengumpulkan itu. Karena apa? Inilah sifatnya. Karena harta di bumi itu mempunyai sifat, yaitu ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, dengan kata lain, saudara sekalian, harta di bumi ini mempunyai sifat. Yang pertama itu perishable, ya, perishable atau dapat binasa, dapat hilang, dapat habis, mengalami depresiasi dan pada akhirnya tidak ada. Itu yang disebut dengan perishable atau dapat habis, ya, atau dengan kata lain dia non durable atau tidak bertahan lama. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ngengat dan karat merusaknya. Jadi dia bisa menjadi rusak, ya, apapun harta di dunia ini, di bumi ini bisa rusak, ya. Secara fisik itu dia pasti bisa rusak karena waktu yang akan merusaknya, ya. Di sini dikatakan ngengat dan karat merusaknya. Bukan itu saja,
pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi dia bisa beralih, dia bisa berpindah dari kamu kepada orang lain, dan itu bisa terjadi secara paksa. Artinya pencuri mengambilnya bukan karena sukarela, tapi itu orang lain dengan caranya bisa mengambilnya dari kamu. Itu adalah sifat harta di dunia ini. Orang bisa mengambilnya dari kamu, mencurinya. Nah, kemudian apa yang dikatakan dengan harta yang ada di sorga? Dikatakan begini, namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Jadi memang Anda harus mengumpulkan harta di sorga, tidak mengumpulkan harta di dunia. Nanti kita akan lihat yang dimaksudkan dengan harta di sorga itu apa. Tetapi sifat dari harta di sorga yaitu tidak dirusak oleh ngengat. Artinya dia itu non-perishable. Dan kemudian pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya dia everlasting, dia kekal. Jadi kalau harta di dunia itu perishable, non-durable, karena itu kamu jangan mengumpulkannya, apalagi mengumpulkannya bagi dirimu, ya, bukan mengumpulkan dan menggunakan untuk orang lain, tapi mengumpulkan bagi dirimu. Dan kemudian pencuri memakannya, atau dia perishable dan dia non-durable, pencuri mengambilnya, dia perishable dan dia non-durable, dan dia bisa yang disebut dengan rusak, ya. Kemudian itu berbeda dengan harta di sorga. Harta di sorga itu pencuri tidak mungkin mengambilnya. Dia kekal, tidak bisa diambil, tidak bisa dialihkan, ya, dan dia non-perishable. Dia tidak akan lenyap, dia tidak akan binasa, atau dia tidak akan rusak. Saudara, dikatakan di sini, tetapi kamu kumpulkan harta di sorga. Nah, kumpulkan ini berarti mulai dengan mencari, ya. Kalau kumpulkan, saudara, Anda hanya bisa mengumpulkan harta di sorga itu, sama juga Anda bisa mengumpulkan harta di bumi. Tapi arti kata mengumpulkan itu artinya Anda harus mendapatkannya lebih dahulu. Setelah Anda mendapatkan, baru Anda mengumpulkannya. Artinya Anda tidak menggunakannya secara langsung dan habis, tapi Anda mengumpulkannya. Jadi dimulai dengan mendapatkannya, mencari. Untuk mendapatkannya Anda harus mencari. Dan kemudian Anda merawat, memelihara, supaya Anda bisa menggunakannya. Itu supaya Anda bisa mengumpulkan, ya. Anda tidak mungkin mengumpulkan apa yang disebut dengan store up, ya. Anda mengumpulkan itu bukan menggunakan secara habis, tapi mengumpulkan. Tetapi Anda hanya bisa melakukan itu apabila Anda mulai dengan mencari, memelihara, dan kemudian Anda mengawetnya sehingga Anda bisa mengumpulkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang harus dilakukan untuk harta yang ada di sorga. Nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksudkan dengan apa harta di sorga. Nah, saudara sekalian, harta sorga itu beda dengan harta di dunia. Harta di sorga beda dengan harta di dunia. Yaitu bahwa harta di sorga bukan harta fisik, ya. Karena kamu tidak mungkin membawa harta fisik yang ada di dunia ini ke sorga. Dan karena itu kamu tidak, yang dimaksudkan dengan harta di sorga itu bukan sesuatu yang kamu kumpulkan sekarang lalu kamu bawa ke sorga nanti. Itu bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi itu adalah kekayaan sorgawi. Dan kekayaan sorgawi itu Anda hanya menikmatinya dan memperolehnya ketika Anda sampai di sorga. Kekayaan yang Anda nikmati itu dan hidup, mengalami kehidupan dengan menikmati kekayaan sorga atau harta yang ada di sorga itu apabila Anda sampai di sorga. Kalau Anda tidak sampai di sorga, Anda tidak mungkin menikmati itu. Nah, dan bagaimana sampai di sorga itu adalah hal yang penting. Karena dengan sampai di sorga, Anda bisa menikmati harta di sorga. Kalau hanya Anda ada di bumi, Anda tidak akan menikmati harta di sorga. Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan mengumpulkan harta di sorga, yaitu Anda mengetahui dan hidup di dalam pengetahuan itu, yaitu apa? Yaitu pengetahuan bahwa Anda melalui pengetahuan itu, ya, melalui pencarian dan pengumpulan harta itu Anda sampai di sorga. Itu maksudnya dengan untuk menikmati atau
menikmati harta di sorga, maka Anda mengumpulkan harta di sorga. Dan proses kehidupan ini adalah proses untuk mengenal, mengetahui bagaimana caranya Anda bisa sampai di sorga, supaya Anda bisa menikmati harta di sorga. Saudara sekalian, tidak ada cara lain selain mengenal Tuhan Yesus yang memegang kunci sorga. Ya, jadi Yesuslah yang memegang kunci sorga. Yesus yang adalah jalan ke sorga. Dan Yesuslah yang membawa kamu ke sorga. Dan Dia adalah satu-satunya cara untuk Anda sampai di sorga, supaya bisa menikmati harta di sorga. Saudara, satu saat seorang teolog, seorang ahli teolog, ya, seorang ahli teologi atau seorang teolog yang masih cukup muda, tapi dia mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Ya, jadi dia punya harta di dunia ini, dia mempunyai harta duniawi yang sangat banyak. Dan namanya adalah Nikodemus. Nikodemus ini punya banyak harta di dunia ini, tetapi dia mau mengikuti Yesus. Dia ingin mengikuti Yesus. Karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia bercakap dengan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau hidup di sorga, ya, kalau kamu mau hidup kembali, kamu mau lahir kembali, dan kamu mau hidup kekal, maka kamu harus lahir kembali. Apabila kamu mau hidup kekal, maka kamu harus jual segala sesuatu yang kamu punya dan kamu mengikuti aku. Tetapi saudara sekalian, itu tidak dilakukan oleh Nikodemus, karena dia tidak mau melakukan itu, karena dia bergantung pada harta yang ada di dunia itu, apa yang dia miliki itu, sehingga dia tidak mau mengorbankan apa yang dia punya, ya, harta yang di dunia ini, dalam rangka mendapatkan kunci sorga dan mengenal jalan ke sorga dan dibawa ke sorga. Dia tidak mau melakukan hal itu, dan pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa makna dari hal ini, makna rohaninya bagi Anda, ya? Jadi yang pertama ini saya jelaskan tadi mengenai apa yang disebut dengan apa yang harus kita kumpulkan, harta di sorga atau harta di dunia. Lalu kemudian bagaimana sifat-sifatnya, sifat-sifat harta di sorga dan harta di dunia. Dan maknanya bagi Anda yaitu bahwa kamu harus menentukan pilihan atau prioritas. Anda harus menentukan pilihan Anda atau prioritas Anda. Dan pilihan Anda itu yang diwujudkan oleh upaya Anda, oleh kerja keras Anda, oleh waktu Anda, oleh tenaga, pikiran Anda, emosi Anda, perasaan Anda, jiwa Anda, talenta Anda untuk mengumpulkan harta itu. Ya, jadi itulah yang disebut dengan mengumpulkan harta. Upaya Anda, kerja keras Anda, waktu Anda, tenaga, pikiran, emosi, perasaan, jiwa, talenta, seluruh eksistensi dan keberadaan Anda ini untuk mengumpulkan harta itu. Dan harta itu bisa Anda kumpulkan yaitu berupa harta yang sekarang ini di dunia. Atau Anda mau menggunakan yang semua aspek yang tadi saya sebutkan itu, Anda tinggalkan upaya kerja keras, waktu, tenaga, pikiran, emosi, perasaan, jiwa, eksistensi yang Anda banggakan dalam hidup ini. Lalu menyerahkan diri Anda kepada Tuhan Yesus yang adalah jalan ke sorga, supaya nanti Anda bisa menikmati harta di sorga. Saudara, aplikasinya atau implikasinya demikian. Jadi yang dimaksudkan dengan mengumpulkan harta di sorga yaitu memberi diri kepada Tuhan, ya. Kehidupan ini diberikan kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk hidup dalam proses pengenalan dan lebih dalam lagi, lebih mengenal lagi kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah jalan ke sorga. Dan itulah yang disebut dengan mengumpulkan harta di sorga, ya. Jadi ada upaya kerja keras Anda, tenaga Anda, pikiran, waktu, emosi untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Tetapi kita
kita melihat itu bukan sesuatu yang menjadi prioritas dalam kehidupan, ya. Itu adalah bagian dari kehidupan kita untuk memenuhi bagian dari aktivitas hidup kita untuk memenuhi kehidupan kita sekarang ini. Tetapi kehidupan nantinya yaitu hidup di sorga, berarti menikmati harta di sorga. Itu hanya Anda peroleh dengan cara mengumpulkan harta di sorga. Dan mengumpulkan harta di sorga itu adalah mengenal Tuhan Yesus, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, dan mengabdi atau menyerahkan diri kepadanya sebagai satu proses mengumpulkan harta sorga, bukan mengumpulkan harta dunia. Dan itu harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari, yaitu kita perlu mengetahui apa sih yang menjadi yang disebut dengan penentu determinan, atau determinan atau penentu atau indikator dari mengumpulkan harta di sorga atau harta di dunia. Jadi ini harus dipahami, ya. Jadi tadi kita tahu sifat-sifatnya dan bagaimana kita harus mengumpulkannya. Maka yang kedua yaitu determinan atau indikator apakah kita ini melakukan hal itu atau tidak, ya. Kita melakukan hal yang tadi saya jelaskan, ya, yaitu sedang mengumpulkan harta di dunia atau kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Nah, saudara, ini kita bisa lihat dari ayat 21. Ayat 21 mengatakan begini, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu itu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, di mana hartamu dan di situ juga hatimu, di mana hatimu di situ adalah cintamu, di situ adalah hidupmu. Jadi di mana engkau berada, di mana hartamu berada, di situ juga adalah cintamu, hidupmu, keberadaanmu itu berada. Jadi kalau kamu mempunyai harta di dunia ini, maka di situ cintamu itu ada di situ, hatimu ada di situ, dan disitulah kehidupanmu. Tetapi kalau di sorga itu hartamu berada, nanti hartamu di sorga, maka di situ juga adalah hatimu. Hatimu ada di sorga, pikiranmu ada di sorga, hidupmu ada di sorga. Dan engkau dari eksistensi kehidupanmu itu kamu ada di sorga. Nah, itu sangat jelas dikatakan bahwa hati adalah fungsi dari harta. Hati merupakan fungsi dari harta. Harta adalah determinan. Harta adalah fungsi dari hati. Ya, harta adalah fungsi dari hati. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Ya, dan kemudian hati merupakan fungsi dari harta, tapi harta juga merupakan fungsi dari hati, ya. Jadi disinilah yang kita bisa melihat bahwa hati itu begitu kuat determinannya. Dialah yang menentu. Hati yang duniawi maka itu akan menentukan harta yang duniawi. Hati yang sorgawi maka di sana menentukan harta yang sorgawi. Jadi apa penentu? Apa yang menunjukkan bagaimana Anda sedang dalam proses mengumpulkan harta di bumi, di surga, yaitu hatimu. Di mana hatimu berada, di situ juga di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi hatimu itu tergantung pada di mana hartamu berada. Kalau hartamu itu berada di dunia, di situ hatimu juga di situ. Dan hatimu berada di situ, maka hartanya karena kamu mencari, maka mengumpulkan, maka di situ hartamu juga berada. Jadi ini semacam satu hubungan fungsi yang timbal balik. Harta tergantung dari di mana hatimu berada, dan hatimu berada tergantung di mana hartamu berada. Saudara, yang pertama hati, yang kedua adalah mata, ya. Jadi mata dikatakan di dalam ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya
kegelapan itu. Nah, saudara, kalau tadi hati, maka Tuhan Yesus mengatakan hal yang kedua yang menentukan atau sebagai penentu, sebagai indikator apa yang sedang engkau lakukan adalah matamu. Dan mata itu bisa baik, dan kata baik di sini ya, bila baik matamu, ya matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, nah arti kata atau frasa matamu baik ini artinya matamu sehat. Matamu itu digunakan untuk melihat hal-hal yang benar, bukan melihat hal-hal yang tidak benar. Jadi di mana matamu sehat, ya matamu baik, maka di situ akan menentukan harta apa yang sedang kamu kumpulkan. Dan di mana matamu tidak baik, tentu saja kamu akan mengumpulkan harta-harta yang tidak baik. Nah, saudara, keinginan untuk memiliki dan kemudian mengumpulkan itu sangat tergantung pada mata. Kalau mata melihat hal yang baik, maka kamu akan melakukan proses mengumpulkan hal yang baik. Tapi kalau kamu mengumpulkan, matamu melihat hal yang salah, maka kamu mengumpulkan hal yang salah. Nah, saudara, dua hal itu. Kehidupan ini memang ditentukan dari mata dan hati. Mata dan hati itu dikatakan begini, dari mata turun ke hati. Jadi apa yang kamu dilihat oleh matamu itu akan turun ke hatimu, akan turun ke keinginanmu. Dan pada saatnya dan pada akhirnya kamu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan matamu, apa yang dilihat oleh matamu, dan apa yang diinginkan oleh hatimu. Nah, apa maknanya bagi Anda? Saudara, gunakanlah hati dan mata Anda sebaik-baiknya. Ini bermakna bahwa Anda harus gunakan mata dan hati sebaik-baiknya, karena dari mata dan hati itu adalah penentu apakah Anda sedang mengumpulkan harta di dunia atau Anda mengumpulkan harta di sorga. Anda digoda dengan mata atau melalui mata, ya. Dan kemudian dari mata turun ke hati. Karena itu kita punya kehidupan ini, kita memiliki kesempatan untuk melihat banyak hal. Dan kita punya pilihan. Kalau Anda melihat hal-hal yang tidak baik, maka pada akhirnya akan turun ke dalam perbuatan Anda yang tidak baik. Tapi kalau Anda melihat hal-hal yang baik, maka Anda akan memiliki perbuatan-perbuatan yang baik. Mata Anda itu melihat banyak hal, ya, dan itu membuat hati Anda menginginkan juga banyak hal. Mata Anda yang tertuju pada hal-hal yang benar membuat hati Anda melakukan hal-hal yang benar. Nah, saudara, jangan hanya menggunakan mata dan hati Anda untuk dipuaskan dengan hal-hal duniawi saja, ya, hal-hal yang ada di dunia saja. Tapi hati dan mata Anda itu digunakan untuk semakin mengenal Tuhan Yesus, digunakan untuk semakin dekat dengan Allah, digunakan untuk semakin mengasihi Allah, untuk semakin mengetahui pekerjaan Tuhan, dan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, dalam proses melakukan pekerjaan Tuhan itu adalah mengumpulkan harta di sorga. Saudara sekalian, yang pertama tadi saya jelaskan mengenai sifat dan dari sifat itu apa yang kita kumpulkan, ya. Tadi saya jelaskan mengenai durability atau durabilitas, dan apa yang disebut dengan apakah harta yang dikumpulkan itu dia rusak atau tidak, ya. Ya, disebut dengan perishable atau non perishable, ya, ada durable atau non durable atau everlasting, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang menentukan itu? Yang menentukan adalah hati dan mata. Jadi begitu pentingnya hati dan mata ini digunakan dalam kehidupan ini, karena mempengaruhi kehidupan ini. Di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada, dan hatimu itu ditentukan oleh matamu. Ya, jadi itulah semua saling terkait yang menentukan kehidupan ini, dan itu adalah determinan atau penentu dari pekerjaanmu dalam mengumpulkan harta. Penentu dalam pekerjaanmu penentu pekerjaanmu dalam menentukan harta, dalam mengumpulkan harta, yaitu hati dan matamu.
sehingga kamu bisa mengumpulkan harta di dunia atau kamu mengumpulkan harta di sorga. Dan saudara, yang ketiga ini mau menjelaskan tentang loyalitas. Jadi akibat dari Anda memahami dan memahami karakteristik atau sifat dari harta dunia dan harta sorga, maka Anda mengumpulkan, Anda memiliki proses mengumpulkan, dan itu ditentukan oleh penentunya. Penentunya adalah mata dan hati, dan pada akhirnya itu semua membentuk apa yang disebutkan dengan ibadah dan loyalitas, ya, dedikasi, ibadah, dan loyalitas. Jadi ibadah, dedikasi, dan loyalitas itu tergantung dari kamu sedang mengumpulkan apa, ya, kamu sedang hidup untuk apa, itu tergantung dari itu. Seseorang menjalani hidup ini tergantung dari apa yang sedang Anda kumpulkan, ya, dan itu sangat jelas, ya, di dalam kehidupan umat manusia. Apa yang dia kumpulkan tergantung apa yang dia ibadahkan, apa yang dia layani, apa yang dia dedikasikan, kepada siapa loyalitasnya, tergantung pada apa yang sedang dia kumpulkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saya ingin jelaskan mengenai loyalitas akan harta akan menentukan kepada siapa Anda dedikasi beribadah dan loyalitas. Kalau Anda loyal kepada harta dunia, maka Anda beribadah kepada pemilik harta dunia ini. Tetapi apabila Anda loyalitas kepada harta surga, maka Anda beribadah dan berloyalitas kepada pemilik data surgawi. Hubungannya ke sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 24 menjelaskan begini. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci. Jadi di sini ada kata mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci, kata kedua, yang seorang, dan mengasihi yang lain. Jadi kata kerja yang ketiga, mengasihi. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, ini Tuhan mengatakan kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kembali di akhir dari perikop ini ingin menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan harta di dunia ini adalah Mamon. Dan apa itu Mamon? Bapak Ibu Saudara sekalian, Mamon dari bahasa Arab mamona, yang berarti bisa ketamakan, bisa kekayaan, juga bisa merupakan uang, ya, uang, finansial, uang yang sudah jadi berhala dalam kehidupan. Berhala dalam kehidupan artinya disembah, dicari, dipuja, dihargai, diutamakan dalam kehidupan ini. Dan itulah Mamon. Sekali lagi, Mamon adalah bisa berupa uang, bisa berupa sikap. Sikap yang ketamakan, sikap yang tidak puas, bisa berupa kekayaan, dan itu disembah dan dicari. Disembah, digunakan berbagai upaya yang Anda punya, yang tadi saya sebutkan, tenaga, pikiran, energi, emosi, perasaan, talenta, itu semua digunakan untuk mencari itu. Dan itu yang disebut dengan Mamon. Ya, mencari itu, dan itulah yang disebut dengan Mamon. Uang, harta, ketamakan, kekayaan, ya, itu semua adalah yang disembah, yang dicari, dan itu adalah Mamon. Saudara, dikatakan begini, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi kita nggak mungkin mengabdi kepada Allah dan pada saat yang sama mengabdi kepada Mamon. Sebab apa? Itu tidak mungkin terjadi. Pasti kamu harus membenci yang satu dan mengasihi yang lain, setia kepada yang satu dan mengindahkan yang lain. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Karena itu kamu harus memilih mau mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mamon. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam
di dalam perikop ini ingin menjelaskan pada hakikatnya bahwa hidup ini adalah pilihan, dan pilihan itu harus satu. Ya, pilihan itu harus satu, bukan pilihan kedua-duanya. Mamon dan Allah dijadikan satu, nggak bisa, harus pilih salah satu. Karena tidak mungkin kamu punya pilihan yang lebih dari satu. Apabila kamu punya pilihan lebih dari satu, kamu loyal terhadap salah satunya, ya pasti kamu loyal kepada kedua-duanya, pasti kamu loyal kepada yang satu dan membenci yang lain, setia kepada yang satu dan kemudian tidak mengindahkan yang lain, ya. Jadi itulah yang terjadi. Setia pada yang satu, tidak mengindahkan yang lain, mengabdi kepada yang satu, benci kepada yang lain. Kalau pilihanmu lebih dari satu. Nah, saudara, perikop ini ingin menjelaskan, atau ayat ini, bagian ini ingin menjelaskan tentang loyalitas tunggal dalam kehidupan ini. Dan proses mengumpulkan harta itu diperoleh dengan loyalitas tunggal. Loyalitas tunggal, memang di dunia ini ada banyak pilihan, tetapi yang diperlukan adalah loyalitas tunggal. Ya, dedikasi yang tunggal dan loyalitas yang tunggal. Saudara, apa artinya? Bahwa tidak mungkin kamu menyembah, berdedikasi, berloyalitas kepada Tuhan pada yang sama juga kepada Mamon. Tidak mungkin itu. Dan karena itu kamu punya pilihan. Dan saudara, saya percaya pilihan Anda adalah loyalitas tunggal. Loyalitas tunggal hanya pada Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin menekankan begini, bahwa loyalitas ini bukan berarti bahwa Anda tidak mencari keperluan Anda di dunia ini. Bukan, ya. Loyalitas kepada Bapa di sorga yang adalah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, dan Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah jalan ke sorga. Itu loyalitas kita, dan kita proses mengumpulkan harta itu, ya, untuk tiba di sorga nanti menikmati harta di sorga. Itu bukan berarti Anda tidak bekerja dan tidak mencari kebutuhan untuk memenuhi bekerja untuk memenuhi kebutuhan Anda di dunia ini. Jadi itu bukan berarti loyalitas tunggal. Loyalitas tunggal artinya yang tadi itu, ya, kita melayani, mengabdi Tuhan, tetapi juga kita bekerja, kita menjalani kehidupan ini untuk memenuhi kehidupan kita sekarang ini. Bukan menimbun, ya, untuk kepentingan diri sendiri dan dedikasi, loyalitas hidup ini hanya untuk itu saja. Itu bukan itu maksudnya. Tetapi keperluan dunia ini dipenuhi hanya untuk sekarang saja, untuk kita saja. Karena kita tidak mungkin membawa apa yang Anda kumpulkan ini ke sorga nanti. Anda tidak mungkin mengumpulkan harta yang punya, Anda tidak mungkin punya harta yang banyak lalu Anda bawa ke sorga nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai loyalitas dunia yang sementara ini menggantikan loyalitas yang berdampak kekal. Ya, itu tidak boleh terjadi. Nah, sebagai take away, selain mamon, dalam bentuk tadi yang saya sebutkan, ya uang, harta, ketamakan, kekayaan. Selain itu, kira-kira apa lagi sih yang membuat Anda bisa atau yang merupakan proses yang Anda cari yang Anda kumpulkan dalam dunia ini? Bisa saja yang lain, kehormatan, ambisi, hobi, prestasi. Ya, hobi bisa menjadi loyalitas Anda, dan pada akhirnya Anda hidup hanya untuk hobi Anda saja. Anda hidup hanya untuk nafsu Anda saja. Anda hidup hanya untuk ambisi Anda saja. Anda hidup untuk kehormatan Anda saja. Itu yang berarti Anda mengumpulkan harta di dunia ini. Jadi selain aspek finansial, juga aspek-aspek tadi, ya. Ambisi, kehormatan, hobi, prestasi, bahkan seks, ya, seks juga, atau nafsu seks itu juga bisa merupakan hal-hal yang dicari di dunia ini. Dan karena Anda cari itu, Anda mengumpulkan itu, dan pada akhirnya Anda tidak mengumpulkan harta di sorga. Saudara, itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan ini. Kehidupan di dunia ini pada dasarnya adalah mempersiapkan diri untuk hidup di sorga nanti. Dan karena itu sebagai orang percaya kita tetap setia pada Tuhan. Dengan cara bersekutu dengan Dia, mengumpulkan
Mengumpulkan harta surgawi yaitu semakin dekat dengan Tuhan, bekerja dengan Tuhan, bekerja untuk memuliakan nama Tuhan, hidup untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan perintah-perintah Dia, dan ikut bekerja untuk menyatakan kebenaran Injil keselamatan kepada dunia ini. Itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan mengumpulkan harta di sorga. Mengumpulkan harta di sorga adalah mengenal Yesus sebagai jalan ke sorga. Sehingga nanti kamu ketika sampai di sorga, kamu menikmati kehidupan yang ada di sorga. Kamu tidak bisa membawa hartamu yang ada di dunia ini ke sorga nanti. Semuanya akan lenyap, semuanya akan binasa, semuanya akan hilang. Tetapi apa yang kamu kumpulkan di sorga, kamu akan menikmati nanti pada saatnya. Saudara, seperti biasa kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda. Amin.